Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya, kita masuk dalam renungan. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan belajar firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyenyangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia.
Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah teladan yang baik. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu perpisahan memang selalu mendatangkan kesedihan. Namun ia tidak selama-lamanya menyisakan nestapa penderitaan. Ia juga bisa bersumbangsi membuat kehidupan menjadi lebih baik. Teladan dari sahabat yang berpisah bisa menjadi pemicu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sahabat menjadi inspirator kita, jemaat Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana Paulus menceritakan kehidupannya sebagai rasul kepada jemaat Efesus, kepada penatua yang datang ke Miletus. Dalam pemberitaan Kristus, dalam memberitakan Kristus, dia memang menghadapi banyak situasi sulit dan kerap membuatnya menangis. Kita tahu para pembencinya juga bahkan sering mengancam akan membunuhnya. Namun dia tetap berjuang dan terus melayani demi kebaikan jemaat Efesus. Bagi Rasul Paulus, Injil harus dibagikan kepada banyak orang dan semua orang harus mengenal dan mengetahui Injil itu. Paulus dalam acara perpisahannya dengan penilik jemaat di Efesus, Paulus berharap dan memberikan kewijangan kepada mereka bahwa pelayanan yang mereka lakukan harus mencapai garis akhir. Mereka harus menang. Dia ingin mewariskan, Rasul Paulus mau mewariskan sesuatu yang baik bagi jemaat Efesus. Setelah meninggalkan jemaat Efesus, Paulus ingin agar mereka saling menjaga sebagai umat Allah. Paulus menasihati agar mereka awas dari segala ancaman yang datang. Akhirnya Paulus menyerahkan jemaat Efesus ke tangan kasih Kristus. Paulus juga mengingatkan pendidik jemaat atau penatua bahwa rintangan pasti mereka akan hadapi. Akan ada masanya ada orang yang masuk ke kawanan itu, ke dalam jemaat itu, akan mencerai-beraikan mereka dan menarik kembali orang ke jalanan dan menarik orang dari jemaat itu untuk tidak mau datang kepada Tuhan lagi. Ini adalah tantangan yang akan mereka hadapi, dan ini sudah diingatkan Rasul Paulus kepada pendidik jemaat Efesus agar mereka selalu waspada, mereka terus setia dalam pelayanannya, agar mereka terus bersama-sama berdoa demi pelayanan mereka. Lewat teladan yang diberikan oleh Paulus mendorong jemaat Efesus agar saling menolong sebagai bukti murid Kristus. Setelah berlutut dan berdoa, Paulus meninggalkan jemaat itu. Mereka bertangis-tangisan, mereka saling cium-mencium agar mereka saling mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu. Mengapa mereka terlalu sedih sebenarnya? Karena Paulus mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Artinya di sana inilah pertemuan mereka yang terakhir. Dan begitu sedihnya mereka dalam perpisahan ini. Dan teladan yang sudah ditunjukkan atau diberikan oleh Paulus, jemaat-jemaat yang ada di Efesus pun harus meneladani Paulus yang sebagai rasul yang sangat gencar mengabarkan Injil. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu pada zaman ini gaya hidup pengikut Kristus harus berbeda dan wajib memberi dampak positif. Teladan Paulus menginspirasi jemaat yang dilayaninya. Dia berusaha membangun cara hidup baru kepada orang-orang percaya agar merasakan kasih karunia Kristus, walau tidak lagi ada
di tengah jemaat. Tetapi keteladanannya masih tinggal bersama mereka. Begitulah Paulus meninggalkan mereka dalam sukacita. Kita harus berdampak sedang jemaat Tuhan bagi kehidupan. Dan kehidupan kita harus berdampak dan memberikan teladan yang baik. Jika pergi dari suatu tempat, kita harus memastikan bahwa keadaannya akan lebih maju. Warisan integritas kita sebagai pengikut Kristus adalah jaminannya. Dan teladan yang kita berikan, teladan yang kita tinggalkan, itu sebagai modal untuk jemaat yang ada di sana untuk menjalani kehidupan kekristenan yang ada di sana. Dan juga dalam kehidupan kita pun kita berusaha memberikan teladan yang baik, teladan yang baik dalam gereja, teladan yang baik dalam pekerjaan, teladan yang baik dalam lingkungan kita, teladan yang baik dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Kita saling mengingatkan bahwa yang terpenting sedang jemaat Tuhan adalah Injil kebenaran. Beritakanlah Injil itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Seperti Rasul Paulus, itu yang diberitakan kepada orang lain. Dan kasih yang luar biasa itu, kasih yang sempurna itu yang diberitakan. Itu kasih daripada Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama meneladani Yesus Kristus, meneladani Rasul Paulus, dan kita pun akan menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi teladan yang baik di tengah-tengah kami. Agar kami Tuhan bisa memberikan contoh yang baik. Ajar kami ya Tuhan, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.